warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rida Amalia di program Pilkada Show Urban JTV at Polaks Mall Cikarang. Nah, hari ini kita mau ngobrol bareng Bang Arianto Hendrata. Beliau adalah mantan anggota DPRD 2 periode, betul Pak? Iya, betul. Nah, sekarang beliau ini aktif menjadi pembina relawan Bestri. Iya. Nah, Bestri itu apa sih Pak? Mungkin teman-teman harus tahu di Bestri itu apa ya? Ya, ya Bestri itu kan salah satu wadah, ya, wadah kerelawanan, wadah ruang aktivitas politik bagi warga masyarakat dalam rangka mendukung salah satu pasangan calon dalam pilkada. Nah, kebetulan ini diinisiasi oleh para mantan-mantan calon anggota dewan dari Partai Gelora di Kota Bekasi. Salah satunya saya. Nah, kemudian karena melihat bahwa ruang aktivitas politik ini harus diisi dan mereka menginginkan ada satu wadah yang lebih ekspresif dan bebas serta merdeka gitu ya dalam mengutarakan program-programnya untuk mendukung pasangan calon, maka terbentuklah Bestri gitu, dan sekarang sudah ada kepengurusannya juga sampai di tingkat kecamatan. Oh gitu, berarti sudah banyak anggotanya ya Pak? Untuk Alhamdulillah. anggotanya sendiri itu sudah berapa banyak Pak? Ya, alhamdulillah kalau jumlah anggota itu kan sekarang masih terus bertambah ya, karena trennya positif gitu ya, karena semakin banyak kegiatan relawan di lapangan, itu selalu dibuka loket-loket pendaftaran relawan dan alhamdulillah trennya cukup positif, cukup banyak ya. Dan ini kepengurusan kita sudah masuk ke kelurahan, bahkan sebentar lagi memenuhi tingkat RW. Nah, ini harapan kita di tingkat RW pun kita bisa berpartisipasi untuk menjadi relawannya Mas Tri Adianto di tingkat-tingkat RW dan TPS bahkan. Nah, tadi kan dibilang kalau Bestri ini dibentuk oleh mantan-mantan caleg dari Partai Gelora sendiri. Yeah. Nah, untuk relawan Gen Z dan milenial ini Pak, ada nggak sih? Karena kan sekarang itu banyak pemilih memang yang umuran itu Gen Z dan milenial. Yeah. Jadi dibutuhkan sekali nih pengurus dari Gen Z ataupun milenial seperti itu. Ya, ini sebagian besar dari kepengurusan relawan ini pun rata-rata Gen Z dan Gen milenial gitu. Jadi memang sumber daya yang ada saat ini, kemudian tingkat partisipasi masyarakat yang melihat dan tertarik terhadap aktivitas relawan di Bestri pun juga rata-rata umurnya di kisaran Gen Z dan milenial itu. Nah, walaupun tetap ada juga segmen-segmen seperti ibu-ibu, segmen seperti ya para profesional dan segala macamnya. Nah, kita fokusnya ke situ, yang segmen yang memang mereka tertarik terhadap relawan Bestri. Nah, termasuk nanti ada juga ibu-ibu majelis taklim dan juga komunitas-komunitas daripada basis-basis agama, misalnya Islam ya dan yang lain-lain gitu. Kalau untuk Gen Z dan milenial sendiri, kebetulan saya sempat ulik juga nih ya, Pak Tri Adianto itu aktif juga ya Pak di sosial media untuk di TikTok, di Instagram, karena kebanyakan Gen Z ini mainnya cuman scroll TikTok sama sosmed nih. Nah, untuk Bestri sendiri ini ada sendiri juga sosial medianya? Atau memang belum dibuat? Kita sudah punya media sosial sendiri ya, base-nya masih di Instagram ya. Bentar lagi kita akan masuk ke TikTok ya. Dan memang betul Mas Tri Adianto ini salah satu calon wali kota ya. Beliau sejak dulu pernah jadi wali kota pun memang sudah aktif dalam menyapa masyarakat melalui media-media sosial gitu ya, sehingga follower-followernya beliau itu warga Kota Bekasi itu banyak gitu ya, sehingga dengan program-program yang disampaikan itu selalu sampai ke masyarakat. Kegiatan-kegiatan apa betul, saja masyarakat tahu. Betul. Nah, untuk Bang Ari sendiri nih menjadi pembina Bestri, untuk fokusnya itu sekarang seperti apa Pak? Untuk pemenangan Bapak Tri Adianto sendiri? Ya, pertama kita fokus kepada basis-basis di mana dulu tempat para calon-calon anggota dewan dari Gelora ini berjuang ya. Mereka kan ada di semua dapil ya. Nah, mereka fokus ke wilayah dapilnya masing-masing, menemui lagi masyarakatnya, tokoh-tokoh masyarakatnya, termasuk
konstituennya kan begitu ya. Berarti kampanye lagi nih Pak? Iya betul, turun lagi ke bawah. Nah tentunya dengan membawa program-program dari Mas Triadianto gitu. Nah ini alhamdulillah yang sudah kita jalani responnya jauh lebih besar daripada pada saat dulu pemilu legislatif. Karena mungkin animo masyarakat terhadap pemilu kada ya, pemilihan kepala daerah mungkin sekarang lebih antusias gitu, karena dia ingin memilih pemimpinnya sendiri, ya kan? Mereka ingin tahu dan ingin mendukung begitu. Bahkan tidak sedikit yang akhir mereka tuh terlibat. Udah saya terlibat deh dari relawan juga di wilayah saya kan gitu. Nah itu kan satu hal yang menurut saya apresiasi yang sangat positif dari masyarakat untuk salah satu calon yang mereka idam-idamkan untuk jadi pemimpin di Kota Bekasi gitu. Nah dari sekian banyak nih Pak, ada beberapa pasangan bakal calon wakil wali kota dan wali kota Bekasi. Kenapa harus Mas Tri? Ya, iya ini tentu saja prosesnya panjang ya, dan memang interaksi kita dengan Mas Triadianto ini kan juga bukan sebentar. Jadi kita kenal beliau. Kebetulan saya pernah jadi anggota DPRD di Kota Bekasi sejak tahun 2009. Pada saat itu beliau masih menjadi sekretaris di dinas, kemudian pernah jadi kepala dinas juga ya, dan sampai akhirnya beliau masuk partai dan menjadi wakil wali kota. Kemudian setelah itu waktu berjalan wali kota Bekasi terkena kasus korupsi sehingga beliau menggantikan menjadi PLT wali kota kurang lebih sekitar 1 sampai 2 tahunan ya. Nah kemudian sampai pernah juga jadi wali kota definitif walaupun hanya sebulan, dan itu pada saat beliau jadi PLT wali kota di situ muncullah satu aura kepemimpinan ya, yang kalau saya sebut itu yang akhirnya dapat membuat masyarakat tuh dekat dengan pemimpinnya gitu ya. Kenapa tadi semua kanal-kanal komunikasi itu dibuka ya kan, ada yang lewat media sosial, biasanya Gen Z, Gen milenial itu kan seneng kan kalau pakai medsos kan. Nah itu disapa, kita DM beliau dijawab gitu kan, tuh masyarakat seneng tuh yang gitu kan. Nah kemudian soalnya sampai sekarang ada calon wali kota yang itu DM-nya itu nggak pernah dibaca. Terus ada juga yang belum ada adminnya kali Pak. Iya tapi ini dipegang oleh beliau sendiri gitu. Sosmed semua beliau ada 2 admin. Jadi kadang beliau kalau lagi sibuk dijawab oleh adminnya, tapi kalau itu beliau pegang langsung beliau jawab sendiri gitu. Karena saya sendiri pernah mengalami satu masa di mana komunikasi lewat WA itu nggak dijawab, saya DM. Pak posisi di mana? Langsung dijawab. Lagi di sini bro. Nah berarti kan beliau lagi pegang IG itu kan pada saat itu. Nah itu artinya beliau memang betul-betul memegang akun itu. Nah kemudian belum lagi program, karena beliau waktu itu kan keliling kan, membenahi, merapihkan, memperbaiki apa yang kurang kan gitu kan. Semangatnya, spiritnya itu adalah melanjutkan apa yang sudah bagus ya kan dari kepemimpinan Kota Bekasi sebelumnya, dan merapihkan, memperbaiki yang kurang kan gitu. Nah itu beliau lakukan. Beliau datang ke sekolah-sekolah, ke kelurahan, kecamatan, sampai ke warga-warga. Bahkan ada program yang menarik itu, beliau itu menyediakan jasa menjadi saksi nikah bagi warga masyarakat yang mau menikah. Coba tuh wali kota tuh. Saya waktu itu saksinya beliau. Nah kan benar kan? Waktu 2021 kalau iya, nah terus sampai misalnya ada juga yang mungkin dia kesulitan untuk kendaraannya, difasilitasi mobil buat pengantennya kan gitu kan. Sekarang juga ada mobil operasional untuk mengangkut keluarganya, besannya atau apa gitu ya. Ada, setiap kecamatan ada itu mobil operasional gratis. Itu hubunginya kemana tuh Pak? Biar teman-teman yang mau nikah tahu. Kerelawan Bestri bisa, atau kerelawan Mas Triadianto yang lain itu bisa, atau langsung ke beliau lewat Instagramnya juga bisa gitu. Nah selain kedekatan personal dan kinerja beliau, apa saja yang menjadikan Bestri ini benar-benar yakin kalau misalkan Pak Tri ini ada jiwa kepemimpinan untuk Kota Bekasi gitu? Itu tadi kan rekam jejak ini penting ya kan. Kemudian bukan hanya sekedar rekam jejak yang secara teori gitu ya, tapi terbukti
pernah mengeksekusi, pernah menjadi pemimpin sebagai eksekutif gitu ya. Dan makanya pasangan Haris Bobiho ini ya dengan Tri Adianto dan Haris Bobiho ini adalah pasangan yang komplit, kombinasi yang komplit. Kenapa? Karena pertama satunya berasal dari pernah menjadi eksekutif ya, pernah jadi wali kota, yang satunya lagi pernah menjadi anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat dua periode kalau ya, kedua periode. Nah, artinya secara kebijakan antara eksekutif dan legislatif mereka semua udah paham nih, ya kan? Nah, mereka semua kepemimpinan sudah teruji. Kemudian selain itu juga yang tidak kalah penting adalah program-programnya itu loh, yang memang real dan nyata, yang memang sudah berjalan gitu. Jadi bukan sekedar janji, bukan baru mau, baru akan kan gitu. Nah, makanya spiritnya beliau itu adalah melanjutkan apa yang sudah bagus dan memperbaiki atau meningkatkan lagi apa yang masih kurang. Nah, itu kan spiritnya tuh. Nah, untuk kelebihan Mas Tri dan Pak Haris tadi, bedanya apa Pak dengan pasangan calon yang lain selain memang beliau sudah menjabat sebelumnya di Kota Bekasi? Ya, jadi selain tadi ya kombinasi yang menurut saya komplit nih, ya ini paket komplit nih ya kan. Insya Allah masyarakat akan melihat dari kedua sisi itu, ada eksekutif, ada legislatif. Yaitu adalah persoalan kedekatan dengan generasi Z dan milenial. Nah, ini sosok Mas Tri Adianto khususnya ya, itu sudah katakanlah mendapatkan respon yang cukup positif di kalangan Gen Z dan juga milenial, yang juga merupakan pemilih terbesar saat pemilu kada ini nih ya, jumlahnya kurang lebih sekitar 60%-an gitu ya. Gen Z milenial 60%. Iya, jumlah pemilihnya. Ya artinya mereka mungkin baru saat pilkada ini baru memilih, sebelum belum pernah ikut memilih wali kota. Nah, banyak yang baru. Betul. Nah, dan mereka biasanya akrab dengan media sosial, dan pasti Pak Tri itu sudah memiliki engagement, interaksi dengan mereka di media sosial. Ditambah lagi program-program beliau itu yang sekarang beliau punya komunitas-komunitas, ada komunitas Bekasi Keren, ada relawan-relawannya termasuk Bestri. Berarti yang itu di atas naungan Mas Tri. Iya betul, di bawah naungan beliau, dan kita semua support beliau, dan segmen-segmen milenial dan Gen Z ini tersentuh gitu ya dengan program-program beliau. Di antaranya ada pelatihan digital marketing yang itu sudah berjalan dan terus ditingkatkan. Kemudian ada komunitas-komunitas kita di Bekasi Keren gitu yang sering mengadakan kayak magang-magang untuk orang anak-anak muda itu bisa mendapatkan pekerjaan kan gitu ya, mereka dilatih soft skillnya dan segala macam, itu juga sudah berjalan. Dan dari situlah akhirnya ada satu ekspektasi yang besar dari Gen Z dan juga milenial terhadap kehadiran beliau gitu. Karena secara nggak langsung sudah dibantu seperti itu. Nah, yang selanjutnya Pak Mas Tri Adianto ini juga dekat dengan tokoh-tokoh agama yang ada di Kota Bekasi. Makanya kombinasi selain komplit eksekutif legislatif ini, beliau ini juga komplit nasionalis religius gitu ya. Kenapa? Karena beliau dekat juga dengan para ulama ya, dekat dengan MUI, dekat dengan pondok pesantren, dekat dengan masjid-masjid. Beliau sering ada program Jumat keliling ya, juga subuh keliling, juga ada program-program yang dalam rangka bukan hanya sekedar pencitraan ya, tapi meningkatkan tingkat kualitas daripada misalnya rumah ibadah. Di situ didorong agar bisa ada kemandirian ekonomi di setiap rumah ibadah ya kan. Kemudian pondok-pondok pesantren juga diberikan dorongan agar bisa mandiri dan bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, termasuk pengurus-pengurus rumah ibadahnya ya. Kalau masjid itu marbot ya, kalau di gereja dan di tempat lain juga ada ya, namanya apa, itu semua diberikan insentif oleh pemerintah pada saat beliau menjadi wali kota, dan ini akan dilanjutkan dan ditingkatkan gitu. Nah, jadi kedekatan itulah yang menjadi modal dasar kita yakin bahwa beliau ini adalah orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat gitu. Tidak hanya nasionalis tapi religius, juga religius seperti itu. Belum lagi ada program pembuatan rumah tahfiz Quran ya, rumah penghafal Quran di setiap kecamatan. Ada 2 kecamatan sudah.
sudah berjalan. Sudah berjalan di 2 kecamatan zaman beliau jadi wali kota, itu di Kecamatan Mustika Jaya dan Rawalumbu kalau tidak salah. Nah, ini nanti tinggal 10 kecamatan lagi. Oh, berarti bisa berjalan. Pas dia menjadi wali kota sudah dilaksanakan. Programnya sudah Betul. dilaksanakan. Terus ada lagi program sekolah lansia. Nah, itu juga di zaman beliau tuh. Jadi sekarang ibu-ibu bapak-bapak yang lansia yang umurnya sekitar 60 tahun ke atas gitu ya. Tidak ada kegiatan Iya, gitu. Dan kegiatannya bukan belajar serius seperti orang kuliah atau orang sekolah ya. Jadi bagaimana menghibur mereka biar mereka tetap semangat, kreatif, tetap cerdas gitu walaupun usia sudah lanjut. Berarti banyak sekali program-program Ya. yang memang sudah beliau laksanakan Ya. dan sekarang beliau lanjutkan seperti itu. Insya Allah benar. Di program keumatan Ya. religius ini ya Benar. Pak. Nah untuk Mas Tri ini kan memang sudah menjabat berarti sekitar berapa tahun? Dari tahun 2019 ya kemarin ya kan sampai 2024 ini kan beliau kan kemarin jadi wakil wali kota tuh di tengah jalan Pak wali kotanya kan terkena kasus korupsi, beliau melanjutkan sehingga beliau tuh baru cuti kemarin 2023 karena emang peraturannya kan 2001 tahun sebelum pilkada harus ada proses pergantian kepala daerah oleh Kemendagri kan. Sekarang jadi PJ wali kota nih yang menjadi wali kotanya. Nah gitu. untuk perubahan yang signifikan itu seperti apa Pak setelah Mas Tri menjadi wakil wali kota dan PLT wali kota Bekasi ini dibanding mantan-mantan yang sebelumnya? Kalau saya ngeliat gini, keberlangsungan pembangunan di Kota Bekasi itu tidak lepas dari jasa-jasa para pemimpin wali kota sebelum-sebelumnya. Dari mulai pendiri Bekasi ya, sampai wali kota yang terakhir, Pak Rahmat Effendi, itu semua punya jasa dalam membangun Kota Bekasi. Nah, Pak Tri Adianto itu menjadi saksi. Bahkan beliau pernah jadi kepala dinas yang ikut membangun juga, karena kepala dinasnya di bidang per-PU-an atau berbidang di infrastruktur kan. Jadi birokrat juga ya? Iya, kepala dinas PUPR. Nah, di situ beliau tahu skala prioritas pembangunan karena memang bidangnya itu. Dan di zaman beliau kepala dinas itulah pembangunan di Kota Bekasi kan sudah terlihat pesat. Contoh misalnya ada landmark Bekasi di Jalan Ahmad Yani yang sudah ditata seperti ada pedestriannya. Kemudian ada pembangunan perumahan-perumahan besar ya secara tata ruang ini dapat merubah wajah Kota Bekasi, misalnya Sumarekon ya kan, Grand Galaxy, kemudian Kemang dan segala macam. Ini kan semua perumahan-perumahan yang akhirnya dapat menjadi destinasi baru juga bagi warga Kota Bekasi dalam pertama berwisata, kemudian bercengkrama bersama dengan masyarakat. Jadi nggak perlu keluar Bekasi lagi nih ya, nongkrong ya para Gen Z sama milenial. Kan sebelum-sebelumnya kan kita masih suka ke Jakarta, kemana kan gitu ya. Sekarang Bekasi. Ke Bandung. Betul. Gitu. Nah, terus kemudian beliau juga sudah membangun beberapa flyover. Nah, itu di zaman beliau jadi kepala dinas. Jadi beliau sebagai saksi bahwa kepala daerah sebelumnya itu ikut membangun juga gitu loh. Makanya visi beliau itu ingin melanjutkan yang sudah baik tanpa mengurangi jasa-jasa orang-orang sebelumnya. Itu harus diapresiasi ya. Kemudian meningkatkan atau merapihkan yang kurang. Nah, itu penting supaya progresnya ke depan Bekasi bisa lebih keren ya kan, Bekasi bisa lebih nyaman dan warganya juga bisa lebih sejahtera gitu. Karena komunitas yang dibuat Mas Tri juga Bekasi keren ya. Iya, betul. Terkhusus untuk Gen Z dan iya, milenial. Benar. Nah, sebagai relawan Bestri nih Pak dan pembinanya, bagaimana sih para pengurus atau relawan Bestri yang sudah tergabung itu meyakinkan masyarakat Pak? Karena kan agak sulit ya. Ya jadi gini, beda memang engagement antara pemilu legislatif dengan pilkada. Itu yang kami rasakan. Ternyata ketika kita menjual dalam tanda kutip ya program ataupun calon wali kota, itu ternyata lebih mudah. Lebih excited ya Pak. Masyarakat responnya cukup sangat positif kalau menurut saya. Kenapa? Karena calon yang kita jual dalam tanda kutip tadi itu ya, ini orang yang punya kredibilitas bagus di masyarakat, jadi nggak mudah nggak susah gitu kita untuk
untuk istilahnya mengajak mereka untuk memilih Pak Tri gitu loh. Nah, tinggal sekarang relawan ini membuat strategi gimana caranya supaya lebih efektif, supaya lebih efisien gitu kan. Maka kita biasanya membagi segmen-segmen gitu ya. Nah, kebetulan di Bestri ini mantan caleg Gelora, ya kita ambil basis-basis tempat-tempat kemarin mereka caleg-caleg Gelora itu. Kemudian juga karena banyak juga yang mantan PKS, selain gitu kayak saya kan sebelum di Gelora dulu kan pernah di PKS. Itu mungkin bisa masuk juga ke segmen-segmen keumatan seperti di masjid, seperti di majelis taklim gitu kan. Supaya apa? Supaya semua segmen lapisan masyarakat tersentuh dengan program-programnya Mas Tri Adianto. Jadi bukan cuma sekedar yang nasionalis saja yang merasakan gitu kan. Sekarang lebih fokus juga semua. Untuk keumatan. Ya, karena faktanya beliau ini adalah tokoh yang nasionalis sekaligus religius. Dan satu hal lagi Mbak yang ini saya spill sendiri ya, bukan bermaksud terlalu berlebihan, tapi ini kan real ya. Yang sampai saat ini beliau lakukan itu adalah semenjak beliau dari menjadi wakil wali kota, kemudian jadi PLT wali kota dan sampai sekarang beliau itu tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kamis. Nah, artinya secara karakter menurut saya itu satu contoh ya kan bahwa dia punya konsistensi dalam hal spiritual yang mudah-mudahan itu bisa menjadi benteng bagi beliau dalam memimpin. Nah, ini kan bisa kita tiru. Ini bisa kita sampaikan masyarakat, ayo. Jadi contoh. Betul. Nah, itulah yang menjadi kita tuh makin yakin bahwa insya Allah akan lebih mudah untuk bisa menawarkan program-program sekaligus menawarkan Pak Tri kepada masyarakat. Nah, untuk segmen pemilih nih Pak, tadi kan Pak Ari, atau Bang Ari, anaknya Bang Ari ya. Yeah. Bang Ari bilang banyak juga nih ibu-ibu majelis taklim atau Gen Z, milenial untuk yang lagi dimaksimalin tuh segmen pemilih mana Pak? Ya, kita memang berfokus ke kalau Bestri ya kita kan mencoba melakukan analisa kira-kira kekuatan kita ada di mana. Nah, kita memang melihat segmen keumatan ya, khususnya umat Islam karena pemilih yang cukup mayoritas di Kota Bekasi dan memang background kami ini banyak di situ ya kan. Nah, terus kedua segmen Gen Z dan milenial. Nah, ini yang juga merupakan pemilih terbesar ya yang ada di pilkada kali ini. Itu segmen yang perlu kita konsentrasikan dan kegiatan-kegiatannya pun beragam. Mulai dari interaksi di media sosial, kemudian sampai kegiatan di lapangan. Yang kemarin kita lakukan misalnya silaturahmi majelis taklim di Kranji gitu kan. Terus nanti ada lagi rencana kita mengadakan lomba menghafal surat-surat pendek untuk jemaah majelis taklim, majelis taklim ibu-ibu itu di daerah Pondok Melati gitu kan. Nanti akan kita lakukan juga hal-hal seperti itu yang memang bisa menstimulus semangat daripada majelis taklim ini ya dalam rangka menyemarakan pilkada dan juga dalam rangka membangun Kota Bekasi ke depan. Biar potensi-potensinya itu muncul dan kemudian mendapatkan apresiasi serta support dari Mas Tri Adianto dan Ibu. Nah, ini juga penting. Pak Tri ini punya istri, sosok yang juga cukup berpengaruh di masyarakat karena beliau ini selain aktif juga ya? Iya gitu, Ibu Wiwi Hargono namanya. Beliau ini juga ketua Kormi. Ketua Kormi itu Korps Olahraga Masyarakat Indonesia gitu ya. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia kayak senam gitu-gitu. Nah, itu beliau ketuanya tuh. Ibu-ibu tuh lagi senam. Nah, beliau sering keliling ke masyarakat. Nah, kan termasuk ke majelis taklim kemarin di Kranji beliau yang hadir menyampaikan visi dan misinya Mas Tri Adianto. Jadi beliau juga aktif juga ya bagi tugas gitu. Gak cuma diam di rumah, benar-benar bagi tugas. Nah, untuk tadi banyak sekali program dari pembangunan, keumatan. Lalu untuk segi aspek ekonomi nih Pak, kita belum bahas nih. Banyak sekali memang pengangguran atau masyarakat yang menengah ke bawah di Kota Bekasi ini. Bagaimana programnya Mas Tri ini untuk meningkatkan hal-hal tersebut? Ya. Jadi Pastri itu punya program ya kaitan soal peningkatan pengangguran itu ada yang skala mikro, ada nanti yang secara makro ya. Secara mikro itu dilakukan oleh beliau sejak pada saat beliau sudah menjadi wakil wali kota, beliau sudah membentuk relawan ya.
Mungkin relawannya belum begitu banyak. Kalau sekarang relawan sudah banyak, termasuk BSD ini termasuk relawan yang baru. gitu. Jadi masih ada relawan yang sudah lebih senior daripada BSD. Relawan-relawan. Iya, dari dulu, dari sejak beliau jadi wakil wali kota itu, ya. Sehingga beliau itu sudah banyak program yang bisa mengadvokasi masyarakat, khususnya dalam hal tenaga kerjaan atau pengentasan pengangguran. Nah, di antaranya itu ada program UMKM Cilok. Nah, Cilok Mastri namanya. Nah, itu mereka warga diberikan dibantu untuk cilok dalam bentuk barang. Berupa gerobak ciloknya walaupun nggak besar, berikut ciloknya. Nah, nanti mereka diverifikasi untuk dipantau ya, karena memang nanti itu menjadi bisnis ya, dalam artian dia awalnya kita kasih, nanti selanjutnya dia bisa berdagang dan mendapatkan income dari situ. Nah, kemudian ada juga modal yang disetorkan untuk dapat cilok berikutnya, kan begitu. Nah, itu dari sisi UMKM yang real ya istilahnya ya, skala mikro gitu kan. Ada juga pelatihan menjahit istilahnya gitu ya, untuk ibu-ibu biasanya kalau menjahit tuh, walaupun bapak-bapak juga boleh ya. Itu ada informasinya tuh dapat dari mana tuh Pak? Mungkin teman-teman Kota Bekasi, masyarakat Bekasi kurang tahu ya, karena banyak sekali memang yang menanyakan nih, karena kan Pak Tri kan aktif di sosial media kan, dan juga zaman sekarang tuh bukan melek politik sebenarnya Pak, senang ngekritik gitu. Iya. Nah, jadi dari informasi-informasi itu dapat dari mana sih Pak? Atau memang disosialisasikan, atau memang kita harus cari sendiri seperti itu? Ya, pertama relawan bergerak secara aktif untuk membagikan brosur. Ya, ini di dalam brosurnya ada ya. Kebetulan saya tadi kehabisan brosurnya nih, nggak bawa nih. Nanti insya Allah saya susulin, saya kasih. Juga ada juga yang bisa di-share dalam bentuk flyer ya kan, kepada masyarakat melalui WhatsApp grup masyarakat gitu ya, melalui media sosialnya Mas Tri Adianto, media sosialnya istrinya beliau Bu Wiwi, media sosialnya Pak Haris sekarang juga ada wakilnya, kemudian media sosialnya relawan-relawan beliau, itu semua ada. Jadi kanal-kanal itu sekarang terbuka. Nah, kemudian tapi kan kadang masyarakat tuh kan memang harus ada approach. Nah, makanya relawan lah yang aktif turun untuk bisa menawarkan, Pak, ada masalah soal pengangguran ini, pakai ini aja Pak, coba aja. Jembatan. Dan ternyata dengan relawan turun itu mereka aktif untuk akhirnya mau mendaftar. Ada yang daftar untuk pelatihan menjahit. Ada juga tadi saya tambahin pelatihan digital marketing. Nah, itu kebanyakan memang anak-anak remaja, anak-anak muda tuh. Itu secara gratis Pak? Iya, gratis semuanya. Tidak dipungut biaya apapun. Betul. Nah, kalau yang secara makro ya, nanti beliau pada saat beliau menjadi wali kota, beliau akan membuat namanya Balai Latihan Kerja milik Kota Bekasi. Nah, ini memang belum pernah ada. Yang ada BLK di Bekasi, tempatnya ada memang BLK di Cefes, tapi itu punya pemerintah pusat, sehingga pesertanya yang mau ikut latihan itu seluruh Indonesia. Iya betul, bukan dikhususkan untuk Kota Bekasi. Bukan gitu. Kemudian ada lagi di Jalan Agus Salim, itu BLK milik Provinsi Jawa Barat. Nah, ini pesertanya untuk seluruh Jawa Barat, 27 kota kabupaten, bisa dibayangin kan. Nah, jadi kita harus punya sendiri BLK. Karena juga kecil ya. Iya pasti. Maka kita harus punya sendiri BLK yang khusus untuk warga Kota Bekasi. Makanya kita punya. Program dari BSD sendiri atau memang sudah diusung dengan? Ini programnya Mas Tri Adianto, dan BSD mendukung program ini karena nanti ini akan bisa menjadi laboratorium skill daripada calon-calon pekerja yang ada di Kota Bekasi, yang selama ini ketika mereka bersaing masuk ke dunia kerja selalu kalah. Karena dengan sertifikat atau yang lain. Dengan orang-orang dari mana-mana, gitu kan? Kenapa? Karena itu kuotanya juga sedikit, dan skillnya juga masih di bawah. Maka itu kita upgrade skillnya supaya mereka bisa bersaing, bukan hanya di domestik, di lokal, tapi juga sampai ke internasional gitu. Nah, untuk BSD sendiri ini punya program khusus nggak sih Pak yang akan dinaikkan ke Mas Tri, yang akan dilaksanakan ketika mungkin beliau nanti akan terpilih? Ya, pertama karena BSD tadi concern ke segmen keumatan, maka program-program yang bernuansa keumatan, khususnya umat Islam itu akan menjadi program yang dikawal
oleh Bestri ya, karena Bestri ini insya Allah akan ada terus sampai beliau menjadi wali kota. Sepanjang itu kita kawal terus beliau agar betul-betul bisa merealisasikan janji-janjinya, visi dan misinya tersebut ya kan. Kemudian juga terhadap Gen Z dan milenial, nah itu juga kita kawal. Intinya secara umum kita akan mengambil porsi di situ, namun secara khusus bahwa relawan ini merupakan bagian dari tubuhnya Mas Tri Adianto, maka mereka akan menjadi wadah yang bisa mempercepat ya proses komunikasi antara Mas Tri dengan masyarakat. Nah ini yang penting nanti ke depan ketika beliau nanti diamanahkan oleh masyarakat, maka wali kotanya nggak lupa dengan rakyat yang dipimpinnya. Jadi ada komunikasi yang tetap terjalin. Maka penguatan database relawan, pusat-pusat istilahnya base camp relawan, itu semua nanti akan dirawat untuk bisa menjadi posko informasi dan komunikasi dengan masyarakat gitu. Nah untuk dari tadi nih kita ngobrolin Mas Tri, karena sekarang beliau sudah berpasangan ya dengan Mas Haris. Nah apakah Abdul Haris ini juga bisa mendongkrak suara Tri di Kota Bekasi, Pak? Ya, secara hitung-hitungan politik beliau pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil Kota Bekasi dan Depok. Ya, 2 periode loh. 10 tahun. Berarti sebelumnya juga berumah di Kota Bekasi. Di Kota Bekasi, artinya beliau sudah dikenal pasti di Kota Bekasi. Nah, pasti akan memiliki daya ungkit. Ya. Kedua, beliau diusung oleh Partai Gerindra. Kalau Mas Tri Adianto dari PDIP, ya. Partai Gerindra adalah partai pemenang di Indonesia saat ini, ya kan? Pak Prabowo Subianto. Betul, presidennya Pak Prabowo, kan begitu kan? Nah, tentunya dalam hal ini pasti memiliki efek, pasti memiliki engagement yang tinggi, apalagi pemilih-pemilih Prabowo kemarin di Kota Bekasi juga banyak, ya kan? Makanya Bang Haris itu kemarin kampanye bikin spanduknya tuh ini calon pilihan Prabowo, kan gitu kan? Nah itu akan menjadi daya ungkit juga. Nah saya sih optimis ya, apalagi ternyata saya lihat beliau ini juga bukan orang yang ini ya, beliau tuh orang yang rajin turun ke masyarakat juga gitu. Dan insya Allah Bestri insya Allah dalam waktu dekat juga akan mengundang beliau dalam satu acara ya, ngopi bersama dengan masyarakat gitu ya. Nah ini dialog tentang lingkungan di masyarakat. Mungkin nanti lain kali kita undang Mas Tri dan Mas Haris juga. Harus itu, di sini, ya? Harus itu. Ya. Nah untuk dari tadi kan kita obrolin itu kelebihan, kebagusan. Yeah. Nah sekarang nih harus fair-fairan ya Pak untuk masyarakat nih, karena kan manusia nggak ada yang sempurna. Bener. Pak. Apa aja sih kekurangan Mas Tri dan Mas Haris ini? Gitu ya. Jadi kalau kita bicara kekurangan, ada kekurangan yang dari sisi kemanusiaan, aspek kemanusiawi ya. Oke, manusia itu ada batasnya. Maka tentunya keterbatasan itu harus di backup oleh kekuatan tim. Nah, kami menganggap relawan, partai politik, tim sukses dan semuanya termasuk masyarakat itu adalah bagian dari tim yang ingin Pak Mas Tri Adianto dan Pak Haris Bobioho ini menang menjadi wali kota Bekasi dan wakil wali kota Bekasi, menjadi pemimpin kita selama 5 tahun ke depan, kan gitu. Sehingga harapan kita kekurangan-kekurangan itu bisa ditutupi, di backup oleh, dilengkapi gitu ya oleh semua tim ini, kan gitu. Nah ya diantaranya dari sisi waktu itu pasti Mbak nih, saya kalau berkunjung ke rumah beliau ya, itu yang ngantri itu banyak bertemu. Saya bilang ini setiap hari. Setiap hari. Waiting list ya? Iya, gitu. Nah, akhirnya kadang kita harus buat janji dulu baru bisa bertemu, ya kan? Ya, kemudian juga jadwal undangan dari masyarakat luar biasa. Pasti ya. Ini ada beberapa masyarakat yang hubungin saya karena kenal gitu dengan saya, Pak. Bapak kan ini timnya Pak Tri katanya. Coba tolong dong tanyain. Ini kok belum belum datang, acaranya udah mau dimulai. Loh, gitu. Di mana acaranya? Ini Pak, acara 17-an. Oh, ternyata Pak Tri di hari yang sama, di waktu yang sama sedang menghadiri undangan 17-an juga di tempat lain kan. Kan tahu sendiri acara 17-an.
Ya kan? Berarti harus ada beberapa admin atau manajer ya Jadi Pak? saya menyarankan ke beliau harus ada pembagian peran yang efektif di antara para calon. Pertama, optimalkan wakil, optimalkan istrinya beliau, optimalkan istrinya wakil kalau bisa juga, ya kan? Dan juga juru bicara dari tim sukses. Supaya apa? Supaya masyarakat semua bisa terhubungi, bisa terlayani, gitu loh, ya. Karena ya nggak mungkin bisa dibagi badannya, ya kan? Di hari yang sama, jamnya sama, apalagi 17-an kan ya, hari puncak, malam puncak sama semua, malam minggu. Nah itu susah gitu. Karena ketika beliau nggak datang dan masyarakat kecewa, itu bisa menjadi peluang hilangnya tugas. Dikhawatirkan ada kekecewaan, akhirnya nanti masyarakat menganggap kalau gimana sih susah nih, gitu ya. janji nggak datang kan gitu kan. Nah padahal beliau itu secara manusiawi punya keterbatasan itu. Maka saya kemarin sempat juga punya ide sama teman-teman relawan itu, nanti kalau kita nggak ada acara pas Pak Tri nggak bisa hadir, ya kita pakai topeng aja atau wajah Mas Tri kan gitu kan, apa Pak Haris gitu, sehingga bisa mengobati kali. Itu secara tetap aja yang diharapkan kan benar ya itu untuk gimmick aja gitu. Karena memang banyak sekali apalagi di musim kampanye pilkada ini masyarakat pengen langsung ketemu, pengen kenal gitu kan. Tapi yang namanya jadi di partai politik juga ya Pak ya, punya kegiatan sendiri atau yang lain gitu. Nah untuk Bestri sendiri apa punya kegiatan rutin dengan Mas Tri dan Mas Haris Pak? Nah, atau khusus dengan Mas Tri aja? Ya memang kita kan berawal dari relawannya Mas Tri ya. Ketika nanti Mas Tri, kita optimalkan peran Mas Tri pasti. Kenapa? Karena ini Bestri ini bersama Tri namanya, disingkatnya Bestri gitu ya. Ini sebenarnya pelesetan istilah panggilan anak muda sekarang, Besti. Nah kita jadinya Bestri gitu. Tadi awalnya aku kira bukan bersama Tri, tapi ini bestinya Tri ya, keren gitu. Bukan, jadi Bestri itu supaya halo Bestri gitu kan, jadi kan biasanya halo Besti kan orangnya gitu. Nah terus kemudian kita memang fokus ke Mas Tri, tapi ada kalanya di mana tadi keterbatasan itu ada. Contoh kayak besok hari Jumat rencana kita mau ngadain ngopi dengan masyarakat tadi ya, itu Mas Tri nggak bisa, posisi katanya lagi di Medan nih karena lagi menyambangi atlet PON dari asal Bekasi yang mendapatkan medali emas. Nah beliau kan ketua KONI Kota Bekasi, jadi mau apresiasi langsung ke sana. Luar biasa itu kan. Nah kemudian akan diwakilkan insya Allah oleh Bang Haris Bobiho. Nah artinya dalam hal ini kan kita ya tetap artinya berkolaborasi sebagai tim, walaupun namanya Bestri, tapi kan karena udah berpasangan ya kita harus mengajak juga beliau begitu. Nah terakhir nih Pak, ajak masyarakat untuk memilih Mas Tri ini bagaimana closing statementnya dari Bestri dan Mas Haris sendiri. Jadi kita punya slogan tagline ya, yang ini mudah-mudahan tidak terlalu berlebihan ya, tapi ya ini dalam rangka menyemangati teman-teman. Kita bahasanya Bestri itu yang the best ya Mas Tri gitu kan gitu. Yang the best ya Mas Tri. Gitu. Nah, kenapa? Karena kita pada satu kesimpulan ya tadi saya sebutkan di awal. Beliau figurnya dekat dengan masyarakat, dekat dengan Gen Z, dekat dengan Gen milenial, dekat dengan para ulama, dekat dengan para tokoh-tokoh agama, dekat dengan stakeholder yang ada di Kota Bekasi, punya pengalaman memimpin, dan insya Allah tracknya mau memajukan Bekasi, udah lebih dulu beliau memajukan Bekasi ya. Sudah terrealisasi. Ya, dan insya Allah ke depan mudah-mudahan bisa mewujudkan Bekasi lebih keren lagi, Bekasi yang nyaman kotanya dan juga sejahtera warganya. Amin. Mudah-mudahan bisa terlaksana seperti itu ya Bang Ari. Dan mungkin cukup sampai di sini kita berbincang teman-teman. Mungkin lain waktu kita bakalan undang Mas Tri dan Mas Harisnya seperti itu ya Pak, insya Allah yang akan hadir. Mungkin sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.